Selamat berjumpa kembali dengan podcast Media Asuransi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana agen asuransi. Selama COVID 2019 dan COVID 2020 dan 2021, agen asuransi banyak diprotes, banyak dinegatifkan. Padahal agen asuransi adalah satu profesi yang sah di negeri ini, ada sertifikasinya, ada trainingnya, bahkan ini yang menggerakkan ekonomi Indonesia melalui kegiatan bisnis asuransi jiwa. Tapi banyak disalahpahami. Nah, untuk itu kali ini kami akan berbicara dengan tamu kita, yaitu Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Pak Budi Tambobono. Selamat pagi, Pak Jalil. Terima kasih, Pak. AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sudah boleh diundang pada kesempatan pagi hari ini podcast Media Asuransi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi, terima kasih untuk kedatangan Bapak ya. Saya tahu bahwa Bapak ada hectic schedule ya. Tidak sesibuk Bapak lah, Pak. Bapak kemana-mana, ada banyak kegiatannya. Apalagi jadi Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kita mulai, Pak, sekarang? Boleh, Bapak. Ya. Jadi tahun 2020 dan tahun 2021 itu kan tahun yang berat ya, Pak. Berat dari sisi bisnis, berat juga dari sisi citra agen asuransi. Nah, tahun 2022 ini Bapak akan mengadakan acara untuk penghargaan pada pemasar yang berprestasi. Boleh tahu, Pak, kira-kira apa latar belakangnya, Pak? Ya, Pak Jalil, Bapak sudah amat sangat baik gitu ya memberikan gambarannya. Agen asuransi adalah satu profesi di sektor jasa keuangan yang resmi, ya, dan bersertifikasi. Ada kewajiban untuk terus menjaga sertifikasinya tetap valid dengan mengikuti training, dengan mendapatkan poin-poin, kredit poin untuk mempertahankan sertifikasinya. Dan juga profesi yang mulia, karena banyak secara langsung atau tidak langsung membantu beribu-ribu keluarga di Indonesia. Namun demikian, Pak Jalil juga amat sangat paham bahwa industri asuransi ini meskipun mulai naik gitu ya pemahaman masyarakat, tapi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga itu masih lebih rendah penetrasi kita, densitas kita juga. Jadi bisa disimpulkan Bapak bahwa profesi yang mulia ini itu bukan juga profesi yang mudah bagi sembarang orang, bagi semua orang. Oleh karenanya kepada agen-agen, tenaga pemasar asuransi jiwa yang berdedikasi penuh, berprestasi, berkinerja baik, AAJI sebagai wadah payung dari industri asuransi jiwa berkewajiban setiap tahunnya untuk menyelenggarakan suatu event terbesar di industri asuransi jiwa yang namanya Top Agent Award, di mana seluruh perusahaan asuransi jiwa, seluruh CEO-nya dan direktur-direktur lainnya, terutama yang membawahi sales dan marketing, itu mengajak serta tenaga pemasar, agen-agen terbaiknya ke satu event bergengsi yang biasanya dipilihkan di tempat yang amat sangat baik. Sebagai bentuk apresiasi, Pak, dari setiap perusahaan kepada tenaga pemasar terbaiknya, tapi juga dari industri asuransi jiwa kepada setiap insan pemasaran asuransi jiwa terbaik di Indonesia. Kira-kira itu, Pak, ya, suatu kerja keras mereka bagi perusahaannya masing-masing, bagi kemajuan industri asuransi jiwa, haruslah kita berikan apresiasi terbaik. Ini kan tahun 2022 ini kan COVID sudah hilang lagi tuh ya. Melandai, Pak. Semoga betul-betul hilang segera, betul, Pak. Artinya bisa tatap muka kan, offline gitu. Iya, Pak. Kan diselenggarakan di mana, Pak? Ya, baik. Betul, Pak. Tahun ini semoga kita harapkan semakin membaik ke depannya. Pandemi ini mulai berubah menjadi endemi gitu ya. Semoga tidak naik lagi.
Sehingga kami merencanakan Bapak, Top Agent Award tahun ini, yang ke-35 ini, akan kami adakan di Bali, Pak, bulan depan. Persisnya di tanggal 10 sampai 12 Agustus. Gitu ya Pak. Iya, Pak. Jadi setiap agen boleh ikut ya Pak ya, tidak hanya pemenangnya aja. Oh, begini Pak. Setiap perusahaan itu biasanya mengajak, ya, memberangkatkan beberapa tenaga pemasar terbaiknya. Ya. Jadi biasanya ada yang paling baiknya, kemudian beberapa yang baik-baik juga diajak sebagai bentuk apresiasi perusahaan gitu ya. Dan itu juga ajang buat tenaga pemasar yang baik-baik, yang berprestasi dari industri asuransi jiwa berkumpul di suatu tempat, saling berkenalan gitu ya Pak ya, membangun networking. Jadi iya Pak, bukan hanya yang nomor 1 dari setiap perusahaan, karena kalau hanya begitu cuman ada 60 agen terbaik se-Indonesia yang berkumpul di satu titik. Tapi biasanya itu beribu Pak yang hadir Pak. Artinya selain si nomor 1, tapi yang baik-baik lainnya dengan kriteria tertentu dari setiap perusahaan itu diajak serta Pak. Sebenarnya peran agen ya Pak, ini kan yang sering dikritisi oleh masyarakat ya. Ya Pak. Masyarakat tertentu enggak Yes, semuanya sih. Itu kan peran agen sepertinya kurang mantap gitu ya. Artinya sering ada disalahpahami, ada misalnya dan sebagainya, istilahnya apalah gitu. Menurut Bapak sebenarnya peran agen sebenarnya apa itu Pak? Atau bagaimana di dalam industri asuransi jiwa? Baik Pak. Jadi yang pertama kita sama-sama pahami Bapak bahwa untuk menjadi tenaga pemasar agen asuransi jiwa itu ada beberapa persyaratan. Ya. Dari beberapa persyaratan itu yang mungkin menarik untuk saya sampaikan, saya ulang, saya garis bawahi kepada Bapak, kepada masyarakat luas adalah bahwa agen tenaga pemasar asuransi jiwa itu harus terdaftar resmi di perusahaannya dan hanya boleh terdaftar di satu perusahaan. Tidak boleh menjadi tenaga pemasar dari beberapa perusahaan asuransi jiwa. Hanya boleh di satu. Kemudian yang kedua, selain terdaftar di perusahaannya, dia juga harus terdaftar di asosiasi. Inilah yang bisa memastikan bahwa seorang tenaga pemasar tidak bisa bekerja untuk 2 atau lebih perusahaan asuransi jiwa. Selain itu Pak, dia juga harus ikut sertifikasi. Dan tingkat sertifikasinya pun berbeda tergantung produk apa yang akan dipasarkan. Kemudian bukan cuma dapat lulus sertifikasi tahun ini dan selamanya pegang sertifikasinya. Di tahun-tahun ke depannya pun dia harus mengikuti serangkaian kegiatan untuk mendapatkan kredit poin yang bisa membantu dia untuk mempertahankan sertifikasi tersebut tetap valid, gitu ya Pak ya. Nah, itu bagaimana menjadi tenaga pemasarnya, agennya. Selanjutnya setelah menjadi tenaga pemasar bagaimana? Agen asuransi jiwa itu di training Pak oleh perusahaannya dan sertifikasi kami juga, ujiannya juga mengarahkan demikian bahwa dia harus memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, ya, menjadi teman nasabahnya bukan hanya di saat pemasaran, tapi sepanjang usia polis nasabah tersebut, menjadi penasihat terbaik ketika terjadi sesuatu di satu keluarga yang menjadi nasabah agen asuransi, menikah, kelahiran bayi, atau ada yang sakit dan lain sebagainya Pak, seharusnya tenaga pemasar ini bisa memberikan advies terbaik. Ya, terkait dengan perencanaan keuangan di masa mendatang ketika ada anak baru lahir, ketika kita baru menikah dan lain sebagainya, ataupun terkait dengan bagaimana memproses klaim, itu bisa dibantu oleh tenaga pemasar. Jadi bukan hanya teman di saat closing polisnya Pak, tapi teman selama usia polis tersebut. Menurut Bapak, tiap orang sebenarnya punya kesempatan ya Pak untuk jadi agen asuransi ini. Artinya tidak hanya yang kebetulan pekerjaan ini kan ada yang suka minat, ada sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Tidak hanya orang yang kebetulan nggak dapat kerjaan terus kesini, bukan, karena soalnya ada juga yang punya bakat bertemu orang gitu sebagainya. Mungkin beberapa syarat yang Pak, ada soft skill mungkin yang Bapak sampaikan. Ya. Mungkin yang saya bisa sampaikan Pak Jalil bahwa profesi agen
yang dari kita sama-sama tahulah Bapak gitu ya, banyak keluarga terbantu dan sebagainya, sehingga bisa saya katakan ini profesi yang bukan hanya resmi tapi juga mulia. Ini profesi yang terbuka bagi semua orang, ya, tidak memandang suku, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang tubuhnya harus tinggi atau bagaimana gitu ya, semua bisa bergabung. Ya, terbuka bagi semua orang, tidak memandang latar belakang pendidikan kita harus dari bidang tertentu, semua bisa bergabung dan semua mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Perusahaan akan membantu supaya tenaga pemasar ini mendapatkan training yang cukup, sharing experience yang cukup, dibantu dengan leader-leadernya di saat-saat awal gitu ya, agar peluang untuk berhasil itu besar. Tapi sekarang menjawab pertanyaan Bapak, apakah semua orang kira-kira bisa berhasil gitu ya? Sebagaimana profesi yang lain, sebagaimana dalam kenyataan keseharian Bapak, mungkin hukum Pareto juga berjalan di sini Pak. Ya, ada 20% top tenaga pemasar yang mungkin sungguh-sungguh berhasil dari setiap 100 tenaga pemasar gitu ya Pak ya. Itu rasanya dimanapun berlaku. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa yang diperlukan agar seorang tenaga pemasar, agen itu punya peluang yang besar untuk berhasil ya Pak ya? Yang pertama tentu minat Pak. Yang kedua hard work gitu ya, harus bekerja keras juga gitu ya Pak ya. Mau belajar karena trainingnya sebetulnya banyak disediakan oleh perusahaan gitu ya Pak ya. Gratis Pak. Gratis itu Pak. Setiap perusahaan saya tahu gitu ya Pak ya, bahwa di banyak perusahaan asuransi jiwa yang namanya divisi atau departemen training tenaga pemasaran itu satu divisi atau departemen yang besar sekali Pak. Gitu ya Pak ya, dan alokasi perusahaan itu besar ke sana. Tapi kemudian yang saya pengen bilang juga Bapak, untuk berhasil itu adalah ada suatu sikap, ada suatu attitude dari dalam masing-masing tenaga pemasar Pak, gitu ya, yang membuat bahwa dia jiwanya ingin melayani, ingin men-serve nasabah-nasabahnya Pak. Bahkan sebetulnya yang saya perhatikan sungguh-sungguh berhasil Pak, itu bukan hanya yang berjiwa men-serve nasabahnya yang kebetulan sudah beli polis melalui tenaga pemasar ini gitu ya Pak ya, tapi memang bawaannya suka melayani orang lain. Ketika orang lain nanya ini, nggak mesti langsung jualan, tapi oh setahu saya begini, saya carikan ya orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Waduh, saya besok ada keperluan ini. Oh begitu ya, saya bisa bantu. Itu Pak. Jadi bukan ketika ketemu dengan seseorang, tunggu jadi nasabah saya dulu dong, baru nanti saya jiwa melayani saya keluar. Rasanya yang saya perhatikan yang betul-betul berhasil Pak, itu memang attitude untuk selalu dekat dengan orang gitu ya, apakah ini nasabah atau tidak, selalu helpful, ingin menolong, itu besar Pak. Kira-kira itu sih Pak yang saya perhatikan Pak. Ada atau banyak enggak sih Pak? Ada atau banyak tidak yang dari agen ya? Kemudian agen kan mitra ya, mitra dari satu perusahaan asuransi jiwa. Kemudian dia masuk ke struktural dan sampai jadi direksi gitu, menjadi dirut bahkan gitu. Kalau Bapak tidak saya sebutkan perusahaannya, tapi mungkin Bapak dari pengalaman Bapak mungkin akan kaget Pak Jalil ya. Begini Pak, saya izin menjawab pertanyaan Bapak begini. Bapak menanyakan satu arah, saya jawab dua arah. Ya, Bapak menanyakan ada nggak yang dari area pemasaran nantinya masuk ke area struktural menjadi manajemen, top manajemen, bahkan direksi, bahkan direktur utama gitu ya. Saya jawab singkat aja Pak, ada. Banyak. Bukan satu. Banyak kan? Beberapa. Iya, lebih dari satu lah. Bukan cuma terjadi di satu perusahaan, tapi terjadi di beberapa perusahaan. Ada Bapak. Tapi sekarang saya izin mengagetkan Bapak. Bagaimana dengan kebalikannya? Ada tidak pegawai, manajemen, bahkan top manajemen direksi yang nantinya masuk ke area pemasaran, termasuk sebagai agen asuransi jiwa? Believe it or not Pak, lebih banyak Pak. Ya, saya punya teman juga seperti itu. Iya Pak. Dari dirut satu perusahaan asuransi jiwa, sekarang dia punya keagenan ini. Iya. Mungkin lebih besar dari gajinya Pak. Saya tidak bicara itu ya Pak ya, tapi
izin tadi saya katakan lebih banyak. Why? Begini Pak, masing-masing tanggung jawab, masing-masing tugas itu ya ada plusnya, ada mungkin kurang plusnya lah, saya nggak bilang minus ya Pak. Kurang plusnya gitu ya, masing-masing ada haknya, ada kewajibannya, ada ya itulah hidup gitu ya Pak ya. Menjadi manajemen, menjadi direksi, ya ada plus minusnya Pak. Ya. Menjadi tenaga pemasar gimana? Saya percaya ada plus minusnya Pak. Tapi dari beberapa kawan Pak, yang tadinya bekerja sebagai manajemen satu perusahaan asuransi jiwa, yang tadinya bekerja sebagai direksi bahkan di beberapa perusahaan asuransi jiwa, ketika kami ketemu sebagai teman lama ngobrol gitu ya Pak ya, ternyata Pak, sangat enjoy Pak. Sangat enjoy. Kita bisa berpikir, termasuk saya mungkin tadinya berpikir Pak, oh karena dia baru selesai tugasnya di PT ABC Life, sambil menunggu kesempatan atau tanggung jawab baru nanti mungkin di perusahaan asuransi jiwa lain, oh dia terjun dulu, masuk ke ranah pemasaran, sebagai agen, sebagai leader, dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya. Tadinya saya pikir begitu. Tapi ketika saya ketemu dengan beberapa teman yang sudah mengambil jalan itu, saya tanyakan, saya dengar perusahaan XYZ Life lagi mencari direksi. Coba deh, siapa yang mau? Enggak, saya udah happy di sini, nggak mau lagi masuk sebagai manajemen atau sebagai direksi perusahaan lain. Enggak, saya happy dengan ini. Ternyata Pak, beberapa yang sudah mengambil jalan itu tidak siap untuk kembali ke jalan yang lama Pak. Jadi saya simpulkan Pak, bahwa meskipun kita sama-sama tahu Pak Jalil, ada plus minusnya lah ya setiap pekerjaan, ada hari-hari enaknya, ada hari-hari pusingnya gitu ya Pak ya. Tapi ternyata menjadi atau berkecimpung, bergelut, menekuni area pemasaran asuransi jiwa ini, distribusi asuransi jiwa ini Pak, tidak kalah menariknya dalam banyak hal Pak. Tantangannya, opportunity-nya, mungkin juga kompensasinya gitu ya Pak ya, daripada bekerja sebagai manajemen atau direksi atau pegawai perusahaan asuransi jiwa. Itu kesimpulan saya Pak. Pak, teknologi ini kan dipakai untuk salah satu pemasaran ya Pak ya, alat pemasaran. Dan agen tentunya tidak terlepas dari itu. Ya. Menurut Bapak, di industri asuransi Indonesia ini bagaimana teknologi membantu agen dalam melaksanakan tugasnya? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi jelas Pak bahwa sudah suatu keniscayaan porsi teknologi dalam kehidupan keseharian kita semakin besar. Betul ya Pak ya? Porsi digital dalam kehidupan keseharian kita semakin besar dan terus akan membesar. Pada hemat saya Bapak, profesi agensi, aktivitas agen asuransi jiwa tidak terlepas dari ini Pak. Saya 100% percaya Bapak bahwa profesi mulia ini, tenaga pemasar, agen asuransi jiwa, akan selalu ada Pak. Akan selalu diperlukan. Ya, karena masyarakat pun di negara maju tidak 100% langsung sadar bahwa sebetulnya dirinya dalam kehidupan keseharian ini dan di masa mendatang memerlukan proteksi, memerlukan perencanaan keuangan. Ada yang sudah langsung sadar, oh iya ya, saya paham, saya cari. Tapi banyak yang belum Pak. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di negara lain pun banyak juga yang belum gitu ya Pak ya. Disinilah tenaga pemasar asuransi jiwa, disinilah agen asuransi bisa membawa perubahan. Tetapi mungkin ke depannya Pak, kalau dahulu 10-20 tahun lalu cara mendekati peserta, cara mendekati calon nasabah adalah dengan cara-cara tradisional, ya, ke depannya mungkin teknologi bisa membantu Pak.
dari mulai janji bertemu, dari mulai cara berinteraksinya, dari mulai bagaimana memaparkan perencanaan keuangan itu. Kalau dulu mungkin tulis tangan, kemudian berubah menjadi kertas yang udah di pre-printed gitu ya Pak ya. Kedepannya mungkin AI pun akan membantu Pak. Kira-kira begitu Pak, sehingga bukan akan memasarkan produk asuransi jiwa menjadi jauh lebih mudah seperti ini. Enggak, rasanya enggak sih Pak. Tapi akan membuat proses menjelaskan itu menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih nyaman buat sang tenaga pemasar dan nasabah kepada siapa dia sedang menjelaskan. Jadi gini Pak, ada poin penting ini. Yang sering dikeluhkan kan masalah klaim Pak. Ya. Nah ini Bapak tadi sampaikan bahwa seharusnya seorang agen itu terus mendampingi nasabahnya atau kliennya atau tertanggungnya insur gitu selama masa pertanggungan itu, selama masa berasuransi lah gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang nasabah gitu ya, tiba-tiba katakanlah dia 15 tahun atau 10 tahun deh kontrak asuransinya gitu. Kemudian terjadi sesuatu, dia harusnya bagaimana bagi agen gitu? Artinya telepon ke agennya atau ke perusahaan asuransi itu bagaimana? Ya, menjawab singkat pertanyaan Bapak, Pak, dua-duanya boleh dilakukan, Pak. Dua-duanya boleh dilakukan, ya. Menghubungi perusahaan asuransinya langsung saja, itu haknya nasabah, Pak, dan itu kewajiban tanggung jawab perusahaan untuk menanggapi dan menindaklanjuti, memberikan layanan terbaik. Kalau dia enggak, saya lebih nyaman lewat tenaga pemasar saya, ini yang saya kenal, itu pun boleh, Pak, dan itu haknya nasabah dan tanggung jawab kewajiban tenaga pemasar asuransi jiwa. Dan ketika seorang nasabah pilih, saya lewat 2 jalur aja, itu pun haknya nasabah, Pak. Jadi dua-duanya dimungkinkan. Dan saya terus mengimbau gitu ya Pak ya, bahwa perusahaan asuransi jiwa, termasuk tenaga pemasar, untuk terus-menerus meningkatkan layanan kepada nasabah. Ya, rasanya saat ini Pak, tingkat layanan itu sudah terus membaik Pak. Tapi saya 100% percaya setiap perusahaan masih bisa terus meningkatkan lagi Pak. Kenapa begitu? Karena mungkin tingkat layanan kita yang ada hari ini adalah baik buat level ekspektasi nasabah hari ini Pak. Tapi level ekspektasi ini akan terus naik Pak. Dan kalau kita bertahan di sini, gap muncul, dan gap itu artinya kekecewaan. Harusnya setiap perusahaan asuransi mencoba mengalahkan, mengantisipasi ekspektasi nasabah. Oh, nasabah kita hari ini udah oke nih, kita sediakan layanan ini. Tapi harusnya kan kita tebak, Pak. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bagaimana ya orang ingin dilayani? Kalau industri asuransi jiwa, setiap perusahaan asuransi jiwa, setiap insan asuransi jiwa, bukan hanya tenaga pemasar, memiliki cara pandang seperti itu, Pak. Insya Allah saya percaya, Pak, industri asuransi jiwa ini akan semakin bertumbuh dan mengakar di negara yang kita cintai bersama ini, Pak. Dan Bapak paling jauh lebih paham daripada saya bagaimana sebetulnya negara dan bangsa kita ini membutuhkan satu proteksi asuransi jiwa, betul ya Pak ya, agar ketahanan keuangan banyak keluarga di Indonesia ini menjadi kokoh Pak. Jangan ketika ada anggota keluarga yang sakit, tiba-tiba keuangan terganggu. Betul ya Pak ya, karena misalnya yang sakit pencari nafkah sih, atau yang sakit misalnya pasangannya, tapi pencari nafkahnya jadi nggak bisa bekerja karena menemani di rumah sakit. Timbul biaya-biaya tambahan mengganggu cash flow sehari-hari. Kan seharusnya itu bisa dicegah, Pak. Meskipun sudah ada program JKN dan lain sebagainya, yang biaya rumah sakitnya ditanggung, tapi kan kadang kalau kita ingin sedikit lebih nyaman, ada harga yang harus dibayarkan lah, gitu ya Pak, di luar iuran kepada JKN. Ya. Kemudian, jangan juga ketika seseorang masuk usia pensiun, tiba-tiba loh, kok nggak ada pemasukan bulanan? Rupanya lupa untuk direncanakan dari jauh-jauh hari.
Jangan juga ketika seorang pencari nafkah mendapatkan musibah, apakah meninggal dunia, atau misalnya dia dalam mencari nafkahnya banyak menggunakan tangannya karena pemain musik atau apa gitu ya Pak ya, atau banyak menggunakan kakinya karena atlet, pemain sepak bola, atau tiba-tiba ada catatan tentang alat kerjanya ini gitu ya Pak ya, yang ada di tubuh kita nggak bisa bekerja. Kemudian penghasilan keluarga jadi terganggu, kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan sampai level yang diperlukan untuk bisa nantinya masuk ke dunia kerja jadi terganggu. Ya, rasanya asuransi jiwa amat sangat bisa mendukung itu, Pak. Not to mention bahwa asuransi jiwa bersama dana pensiun, Pak Jalil paling paham, adalah dua dari mungkin sedikit lini bisnis keuangan yang sungguh-sungguh cocok untuk menghimpun dana investasi dalam jangka panjang. Betul kan Bapak? Padahal Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun jembatan, bandara, pelabuhan, infrastruktur lah di sana-sini, itu kan membutuhkan dana jangka panjang, Pak. Karena yang namanya kita ngebangun jalan tol, ngebangun jembatan, ngebangun bandara, itu kan bukan suatu investasi yang dalam tempo 3-5 tahun balik modal. Itu kan jangkanya panjang sekali. Jadi cocoknya didanai dengan simpanan-simpanan atau dana-dana investasi jangka panjang yang asuransi jiwa bersama dana pensiun rasanya cocok untuk menggalang dana tersebut. Jadi sebenarnya asuransi jiwa itu kan ada asuransi itu ya, asuransi profesi ada juga, Pak. Misalnya Ya, pemain Pak. bola kan, Ya. tentu kakinya diasuransikan, Ya. gitu ya. Kemudian pianis gitu Ya. kan, asuransi, mesti jarinya diasuransikan juga kalau Ya. profesional sekali gitu ya. Ya. Atau dokter sendiri misalnya dia ahli operasi gitu ya, bisa mungkin butuh juga ini kan apa tangan-tangannya harus diasuransikan, itu bisa semua ya Pak? Oh, gini Pak, ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Tergantung bagaimana bunyi pertanggungannya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tanggung jawab profesi, jangan sampai orang dengan profesi tertentu tiba-tiba nanti ada tuntutan hukum gitu ya. Kalau itu rasanya asuransi jiwa tidak bisa. Ya, tapi bagaimana dengan misalnya seorang atlet sepak bola gitu ya, yang dalam aktivitas olahraganya ini banyak menggunakan kaki, tiba-tiba kakinya cacat. Itu rasanya kedua jenis asuransi kita, asuransi umum maupun asuransi jiwa bisa mempertanggungannya, Pak. Ya, jadi contoh gini, bahwa kalau kakinya kecelakaan, ya, kemudian harus dioperasi, itu kan biaya kesehatannya bisa ditanggung. Ya, kalau loss of income-nya mungkin lebih cocok dari asuransi umum, gitu ya. Tapi santunan-santunan lainnya itu bisa juga dari asuransi jiwa, Pak. Jadi sebenarnya ini kan ada resiko ya dalam hidup ini Pak ya. Betul. Resiko itu bisa ditanggung asuransi jiwa maupun asuransi umum. Mungkin saya izin pakai kata bukan bisa ditanggung Pak, bisa dialihkan kepada asuransi jiwa atau asuransi umum agar kita punya peace of mind gitu ya Pak ya, agar kita lebih tenang. Kita sih berharapnya itu tidak terjadi, tapi kalau sampai terjadi ya tetap terjadi sih Pak, tapi dampak keuangannya sudah terpikirkan dahulu, sudah tersolusikan. Betul dong Pak? Jadi resikonya ditransfer ke perusahaan. Yes Pak, yes Pak. Ya. Sekarang begini Pak, Bapak kan ketua dengan pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ya. Tapi tidak ada salahnya Bapak silakan berbicara dengan nasabah atau calon tertanggung gitu asuransi jiwa. Bagaimana sebenarnya berhubungan dengan agen itu sebaiknya bagaimana Pak? Karena mungkin ada yang suka salah persepsi, ada yang biar agak biar betul gitu berhubungan dengan agen asuransi sebenarnya bagaimana? Ya, jadi sekali lagi Pak Jalil, bahwa agen asuransi jiwa ini punya tanggung jawab yang amat sangat jelas. Ya, keberadaan mereka pun di perusahaan mana gitu ya, itu amat sangat jelas. Saya percaya bahwa agen asuransi jiwa sudah mencoba memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya. Tapi bila mana layanan itu dirasakan masih kurang baik, nasabah punya hak penuh untuk langsung menghubungi perusahaannya.
dan perusahaan asuransi jiwa tersebut yang menaungi gitu ya tenaga pemasar atau agen asuransi jiwa ini itu berkewajiban Pak untuk mendengarkan semua masukan dan mencari tahu gitu ya Pak ya permasalahan yang terjadi sesungguhnya apa. Bila mana ternyata ada yang kurang dilakukan, ada yang kurang pas atau ada yang belum dilakukan oleh tenaga pemasar asuransi jiwa, perusahaan bertanggung jawab penuh Pak. Jadi nggak perlu ya Pak kalau teriak-teriak di jalan atau bagaimana, ya sebenarnya nggak, kurang efektif kayak gitu Pak, karena ini tidak memecahkan masalah ya Pak. Saya mengatakannya begini Pak, itu hak lah Pak, ya, itu pilihan, ya, tetapi rasanya kita di Indonesia ini gitu ya, yang namanya pintu komunikasi, kekeluargaan dalam banyak hal sering dikedepankan. Betul kan Pak? Ya, jadi kita menyuarakan ketidakpuasan kita, gitu ya Pak ya. Menurut saya tidak bisa dilarang sih Pak, itu hak, gitu ya. Tapi saya tetap percaya komunikasi jauh lebih baik, jauh lebih memberikan hasil untuk mendapatkan solusi. Rasanya itu sih Pak. Baik Pak, sudah banyak nih Pak Budi Tambubolon. Terima kasih sekali untuk waktunya Bapak. Sibuk sekali tapi berkesempatan datang ke studio kami, Media Asuransi Pak, podcast Media Asuransi. Mudah-mudahan Pak selalu sehat, amin, sukses dan sejahtera ya Pak ya. Amin. Dan, gini. Kami juga Pak izin Ya, silakan Pak. Dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jalil, kepada Dewan Redaksi, kepada seluruh rekan-rekan media asuransi untuk undangan ini dan terlebih lagi untuk kerja keras, kerjasama media asuransi dalam menjaga, dalam mengembangkan industri asuransi jiwa yang kita cintai bersama ini. Semoga dengan kerjasama, dengan dukungan dari media asuransi maupun media-media lain, dan semoga dengan masukan terus-menerus dari masyarakat Indonesia kepada industri asuransi jiwa, baik apresiasinya maupun kritikannya yang membangun gitu ya, maka industri asuransi jiwa ini bisa kita jaga bersama dan bisa kita kawal untuk terus menuju ke arah yang lebih baik. Ya, Bapak di awal tahun ini untuk pertama kalinya ya AAJI, tapi mungkin bukan hanya Asosiasi Asuransi Jiwa, bahkan Indonesia memiliki peta jalan industri asuransi jiwa ya untuk sampai dengan tahun 2045-2046 Indonesia emas gitu ya. Ada 3 hal yang kami dari industri asuransi jiwa ingin wujudkan ya bagi industri asuransi jiwa ini. Yang pertama, agar industri asuransi jiwa ini terus bertumbuh, ya. Yang kedua, semakin berkualitas, semakin sehat. Dan yang ketiga, semakin dicintai, didambakan oleh masyarakat. Bertumbuh saja tidak baik kalau tidak berkualitas. Bertumbuh dan berkualitas tidaklah cukup, tidaklah sempurna kalau itu tidak memberikan manfaat dan tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak. Terima kasih banyak Pak Jalil. Sekali lagi sehat selalu buat Bapak dan rekan-rekan media asuransi. Terima kasih Pak. Demikian para pemirsa sekalian, podcast Media Asuransi yang hari ini kita mendapat tamu dari AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yaitu Ketua Umumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Bapak Budi Tambubolon. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain podcast. Terima kasih. Terima kasih.